Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dingin-dingin di waktu subuh, lihat bunga merah merekah. Mudah-mudahan jamaah yang ikut kajian subuh umurnya berkah. Hijau-hijau buah rambutan, cuci piring di kolong jembatan. Saudara tahu bukan, yang penting persahabatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum taqwallaha wa fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa ala zalika minasyahidin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Insyaallah besok kita sudah memasuki tahun 1 Hijriah 1446. Satu Muharram saya 1446. Orang bisa menyebutnya juga bulan Syura. Bulan Syura. Ini bulan yang memang diperingati oleh paling tiga organisasi besar. Yang pertama, kita kaum Aswaja ini memperingati Asyura. Ada juga kaum Syiah yang memperingati Asyura juga. Ada juga orang Yahudi, Pak. Yahudi memperingati Asyura juga. Nanti kita akan bahas apa saja yang mereka peringati itu. Baik. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 dikatakan, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yaumul khalq." Fi kitabillahi yaumul khalq samawati wal ard minha arba'ul hurum. Sesungguhnya kata Allah, perputaran bulan itu 12 bulan, putaran tahun itu 12 bulan, dan ada 4 bulan haram. Nah, ya ini mesti paham dulu, Pak. Ya mungkin yang sudah paham mengingatkan lagi. 4 bulan haram. Kenapa ada 4 bulan haram ini? Apa saja bulan haram ini? Kata Bukhari, bulan haram itu ialah Zulqa'dah, Dzulhijjah yang sudah kita lewatin, Muharram, Rajab. Kita fokus dulu pada Muharram ya, Asyura ya, yang besok. Sebetulnya kita ini masih di dalam bulan Dzulhijjah sekarang ya. Beberapa, tinggal 1 hari lagi besok sudah masuk. Kenapa disebut bulan haram itu penting? Disebut bulan haram itu, Pak, artinya kita haram. Ya, jadi gini, kalau kita berkelahi di bulan yang lain haram, apalagi di bulan Muharram, apalagi di bulan Dzulqa'dah, apalagi di bulan Dzulhijjah, apalagi di bulan Rajab, haramnya jadi berlipat. Gitu ya, maksudnya gitu Ustaz ya. Jadi ini mesti Pak kita luruskan dulu. Kalau kita berbuat baik, Pak, maka kebaikan itu juga berlipat. Wallahu da'ifu liman yasha. Berlipat. Bapak sekalian duduk di hari ini, Pak. Duduk hari ini, pahalanya besar, Pak. Duduk hari ini, Pak. Orang yang duduk tidak meninggalkan masjid, mendengarkan tausiah, dalam bahasa hadisnya itu ada taklim, terus sunnah suruh, nah itu bahayanya besar sekali, Pak. Ketika kita duduk ini, Pak, didoakan malaikat kita. Doanya 2. Ya Allah, berkahi umurnya. Ya Allah, mudahkan semua urusannya. 2, Pak. Berkahi umur, mudahkan urusan. Kita kan senang, Pak, kalau urusan kita dipermudah ya. Loh, kenapa kita senang urusan dipermudah? Ya, kita kalau ngurus KTP aja, Pak, yang kita cari siapa tuh, Pak? Yang kita kenal ya. Di kelurahan ya. Kita kenal siapa nih, kita kenal. Si Jamburik no. Jam, gue mau ngurus KTP jam. Yang ini permudah, Pak. Masih ada yang kita kenal, Pak, di sini, Pak. Iya kan? Mau mana kita? Mau umroh? Cari ustaz yang kita kenal itu dah. Supaya gampang nih, percaya. Apalagi nanti di akhirat, Pak. Kita pasti banyak makasih, Pak. Jadi ada 2 doa itu. Yang berikutnya adalah sholat sunnah nanti, Pak. Wah, itu luar biasa lagi pahalanya. Jadi, dan yang kita lakukan nih di bulan Dzulhijjah sama bulan Muharram nanti, Pak,
Wallahu dha'ifu liman yasha. Berlipat-lipat. Tapi kalau kita setan sini lo. Monyet sini lo. Di bulan Muharram itu dosanya juga berlipat-lipat. Itu yang disebut bulan haram. Ya. Jadi mesti paham dulu. Ada 3 Pak. Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bukan berarti nggak berdosa di bulan yang lain berdosa, tapi di bulan ini dan bulan Muharram itu dosanya berlipat. Itu bedanya bulan haram dan bulan tidak haram. Ya, apa sih artinya Muharram itu? Muharram itu artinya bulan yang dimuliakan, yang diutamakan, Pak. Ini di bulan Muharram nanti, Pak, itu banyak kisah kejadian banyak. Di antaranya, kenapa orang Yahudi memperingati Muharram nih, Pak? Karena Nabi Musa membawa orang Yahudi dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Sekarang ada filmnya tuh. Dulu ada filmnya Ten Commandments. Sekarang lagi yang baru, Exodus judulnya, Pak. Nonton dah. Ada yang baru. Gak usah sekarang, gak usah ke bioskop, Pak. YouTube aja. Ketik aja Exodus. Wah, itu film Nabi Musa yang terbaru. Film Nabi Musa yang terbaru, versi Mazmur, versi Taurat. Versi Mazmur Taurat namanya. Itu film yang baru namanya judulnya Exodus. Kalau dulu kita kenalnya 10 perintah Tuhan. Wah, itu Nabi Musa ya. Orang Yahudi, Pak, tanggal 9, tanggal 10 Muharram, lihat nanti di Iran, lihat nanti di Israel. Oh, ini peringatan besar-besaran, Pak. Karena dia memperingati kebebasan dari kejaran Fir'aun. Orang Syiah, Iran, besar-besaran juga, Pak. Tapi tidak tertawa, menangis karena Husain, cucunya Rasulullah SAW, dipenggal di Karbala, kepalanya ditusuk sama tombak, dilempar di sana, tendang pakai main bola gitu ya. Makanya ada sebagian ulama klasik mengharamkan main bola. Ketika saya tanya, kenapa Kiai haram main bola? Main bola mengingatkan kita kepalanya Husain, katanya gitu ya. Padahal bola memang gak haram, kita senang semua ya kan. Yang haram itu main bola pakai celana pendek, itu haram tuh, harusnya main bola pakai celana panjang harusnya. Itu maksudnya ya. Jadi kaum Syiah juga sama, Pak, memperingati Tasu'a dan Asyura 9 dan tanggal 10. Nah, kita umat Islam memperingati, nanti saya kasih tahu hadisnya. Oke. Sebelum kita ke urusan hijrah, saya mau terangkan dulu sama Bapak Ibu sekalian, nama-nama bulan kalender Masehi itu diambil dari nama-nama dewa yang selama ini kita pakai tuh, Pak. Januari, Februari, Maret, hafal bener kita ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Itu dari nama-nama dewa. Nama-nama dewa, Pak. Tapi kalau Hijriyah itu diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna yang penting. Tadi Muharram, mulia artinya. Ramadan, membakar dosa. Ini kan? Nanti kita lihat. Nih, Muharram itu artinya diharamkan, pantangan. Ya kan? Safar itu artinya kosong. Safar itu waktu yang kosong. Maksudnya kosong bagaimana? Ke Ramadan masih jauh, haji udah beres. Artinya kosong nih, kamu ngapain aja boleh nih. Kalau bulan Safar, makanya disebut Safar. Kebanyakan orang Safar itu pepergian, makanya disebut Safar. Berpergian, mau mana toh? Mau Safar dulu kita. Nah, itu kan? Bepergian, banyak orang yang mau pulang kampung, orang yang mau apa, semacam tuh. Karena Safar itu artinya kosong, Pak. Ya, nanti ada Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya kembalinya anak laki-laki ke rumah. Dari merantau tuh. Makanya disunahkan kalau kita merantau, pulangnya ke kampung itu bulan Rabiul Awal. Nah, itu, Pak. Jadi tahu ya. Iya. Jadi kalau kita mau pergi-pergian, Pak, ambil bulan Safar. Ambil bulan Safar. Karena Rasulullah kalau pergi-pergian bulan Safar. Pulangnya nanti bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, ada lagi bulan Rabiul Akhir.
Jadi masa menetapnya kaum laki-laki di rumah itu Rabiul Akhir. Karena pada Jumadil awalnya ada kekeringan. Jumadil akhirnya kekeringan lagi, 2 bulan kering tuh. Nah, ada dalam bulan Rajab, itu artinya bulan yang mulia. Rajab, mulia artinya. Kenapa? Di situ ada kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj. Ada lagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan di mana kaum laki-laki ngumpulin duit yang banyak Pak kalau masih kerja. Ngumpulin duit yang banyak. Kenapa? Karena habis Rajab bulan Ramadan. Santai-santai Ramadan, kerja tapi santai. Jangan malah Ramadan Pak yang punya duitnya, ya. Terus ada bulan Syawal. Syawal itu artinya kebahagiaan, meningkat kebahagiaan, ya. Terus ada Dzulqa'dah, waktu istirahat. Ada Dzulhijjah, haji artinya. Itu ada artinya. Kalau bulan Hijriah. Coba kita lihat ini Pak. Bulan Masehi coba kita lihat Pak. Januari itu namanya dewa berwajah 2 yang bernama Janus. Dewa berwajah 2. Kita sering lihat gambar ya, ada wanita yang berwajah 2. Itu namanya Janus. Februari dewa Pebrus, dewa penyucian. Orang Romawi kalau mau penyucian dia menyembahnya dewa Pebrus, Februari. Maret dewa Mars, dewa perang. April dewa Aprilis, dewa pembuka. Mei dewa Maya. Mereka kasih nama, jangan kasih anak nama Maya. Maya itu dewa Maya, artinya kesuburan. Juni atau Dewi Juno. Juno itu dewa yang suka merusak, ya kan? Ada Julius Caesar, itu seorang pahlawan yang dibanggakan orang Romawi. Agustinus Caesar. Agustinus Caesar itu adiknya Julius Caesar, ya, Caesar Romawi juga. Ada September itu artinya 7. Oktober itu 8, November 9, Desember 10. Nah, padahal Desember itu di angka 12. Tapi kenapa disebutnya artinya September itu 10? Nah, kita nggak tahu itu, memang berantakan juga orang Romawi bikinnya, ya kan? Nggak seperti Islam. Islam itu bermakna doa, Pak. Sekedar supaya kita bangga, Pak. Cuma masalahnya sekarang kita kan lebih apal Masehi itu. Kalau suruh bilang, apa ya setelah ini belum lupa lagi tuh anak kita ya. Nah, itu sekedar tahu aja, Pak. Nah, oke. Dalam memperingati Asyura, Muharram itu ada 3 tipe manusia, Pak. Yang pertama, ada tipe yang menyiapkan Muharram. Sebentar lagi Muharram nih. Ayo kita siapin ritual-ritual. Itu biasanya orang Jawa, Pak. Islam abangan. Islam abangan juga sama, Pak. Coba kalau udah Suro, Pak, di Jogja itu, Pak. Aja. Kebo putih dikeluarin, Pak. Kebo putih dikeluarin. Mohon maaf, punten, Pak. Itu kebo putih sebelum dikeluarin, Pak, dikasih makan yang banyak. Saya pernah menyaksikannya, Pak. Kasih makan yang banyak. Setelah dia bergidik-gidik, hewan itu kalau udah kenyang dia bergidik-gidik itu badannya, dikeluarkan, Pak. Dan dia di sepanjang jalan, dan nya itu jadi rebutan. Saya pernah menyaksikan itu, Pak. nya itu jadi rebutan, Pak. Saya pernah tanya tuh, Pak, Mbah, ini buat apa ya? Berkah. Kok berkah? Punten, maaf. Bahkan ada yang ekstrim, maaf sekali. Ambil makan, Pak. Ada yang ekstrim, Pak. Ambil makan, Pak. Awas, ini bulan Muharram, bulan Syuro, ini bulan yang ada syirik di situ, Pak. Ada tauhid, ini syirik tuh. Islam abangan, Pak. Di Cirebon itu ada bulan Syuro ini, Pak. Keris dicuci, Pak. Dicuci. Orang di luar nungguin apa, Pak? Air cucian keris itu, Pak. Padahal, mohon maaf, cucian keris itu air dikeluarkan juga lewat solokan air kencing juga sama. Di bawah tuh orang nunggu, Pak. Saya pernah lihat itu, Pak. Nunggu. Bahkan ada sebagian yang minum. Wah,
Nauzubillah min dzalik. Nanti ada lagi beberapa ya. Tipe yang kedua menyiapkan diri untuk menyempurnakan akidah. Orang-orang Syiah. Jadi kalau nggak memperingati Asyura, mereka memperingatinya begini nih Pak. Bahkan sebagian ada yang melukai dirinya, memukul-mukul kepalanya sampai berdarah, menyayat-nyayat badannya sampai berdarah. Mereka bilang saya mengenang Husain. Hati-hati Pak ya. Jadi tipe kedua ada yang seperti itu, Syiah itu. Saya kapan waktu mau cerita juga tentang Syiah. Kebetulan S2 saya tentang perbandingan agama. Di antaranya saya membahas tentang Syiah. Tesis saya dulu Pak. Jadi saya kalau bicara Syiah rada apal gitu ya. Dan tokoh-tokoh Syiah di Indonesia banyak sekali Pak. Dulu ada yang namanya Haddad Alwi. Sekarang ketuanya Haddad Alwi. Yang penyanyi gambus tuh Pak ya. Itu ketuanya Syiah Indonesia ya sekarang. Haddad Alwi. Kapan-kapan kita bahas tentang Syiah ya. Ada lagi Isa Bugis. Az-Zaitun tuh Pak. Az-Zaitun itu menganut agama Isa Bugis yang mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, Tuhannya satu walaupun nabinya berbeda. Isa Bugis. Nah, bulan Syuro ini juga sama, dia peringati, tapi dengan nuansa berbeda. Dengan cara apa? Mengulang kembali syahadatnya. Syiah kalau mereka berkata jaddidu syahadatakum. Dia mengulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Isya. Syiah. Sabugis sama. Ya, Sabugis sama juga mengulangi syahadatnya di bulan surah ini. Nah, kita ada pada level yang ketiga, menyiapkan diri untuk hijrah. Hijrah nanti kita terangkan hijrahnya hijrah apa saja. Hijrah pemikiran, hijrah dari biasanya sholat tahajudnya cuma 2 rakaat sama witir 1, hijrah 4 rakaat tambah witirnya 3. Yang biasanya baca Qurannya cuma 1 juz 1 hari tambah 1 juz, hijrah itu Pak. Yang tadinya taklimnya seminggu sekali tambah 1 lagi, itu hijrah. Kita udah lagi nggak kenal hijrah makani, hijrah tempat, nggak kenal lagi Pak. Apalagi udah tua kayak kita begini, Pak udah tetap tinggal di sini dah, udah dah. Kayak saya tetaplah tinggal di Meruya, udah dah. Tinggal di situ dah, di Meruya, Jalan Menara 2, samping cek and recheck rumah saya. Udah di situ, udah nggak kemana-mana. Ya, sesekali pulang ke Serang. Dan rumah saya di sana juga, hampir Pak kalau ke Serang ya. Oke, lanjut Pak ya. Apa aja sih mitos-mitosnya? Banyak mitosnya Pak. Pertama, bulan Syuro yang identik dengan kesialan katanya Pak. Ada orang menganggap bulan Syuro ini sial, nggak boleh ngapa-ngapain, bohong gitu Pak. Itu mitos ya. Makanya Sunan Kalijaga mengharuskan, ayo bikin acara kawinan segala macam, bikin untuk melawan mitos itu. Yang keduanya larangan pindah rumah katanya, jangan pindah rumah bulan Syuro, kagak boleh. Nah itu gue bohong Pak ya, mau pindah aja rumah baru kayak gitu ya. Jadi ada Bang, nggak usah pindah lu bulan Syuro ini nanti setan gitu ya. Ya kedua, arwah leluhur pulang ke rumah masih ada Pak, masih ada. Saya menjumpai ada orang-orang tertentu di rumah-rumah menyediakan, Pak ini buat siapa Pak? Ini ketan. Ini buat siapa ini? Buat tamu? Bukan, buat bapaknya. Dan bapaknya udah mati. Biasanya kalau bulan Syuro pulang dia. Bosan. Bulan Syuro dia pulang katanya. Rokok jinggo ini. Iya nyarinya susah tuh katanya rokok jinggo. Lah ini buat siapa emangnya? Buat bapaknya, buat bapaknya. Yang bapaknya mana? Udah meninggal 25 tahun yang lalu. Kalau bulan Syuro dia pulang. Emang tahunya pulang kemana? Tordeng goyang-goyang. Nah itu mitos Pak. Dan sampai sekarang masih ada tuh Pak. Masih ada nauzubillah min dzalik ya, dan banyak cara begitu ya. Tidak menggelar pernikahan, nah itu alhamdulillah sudah diperbanding kembali. Tapa bisu atau tidak boleh berbicara di Yogyakarta Pak, sampai sekarang masih ada. Lihat nanti Pak, tanggal 10, tanggal 1 Syuro besok malamnya itu ada orang yang tidak bicara ngelilingin keraton. Tapa bisu.
Ada sampai sekarang Pak. Ya. Kalau di Padang namanya arak-arakan hayok tabui. Di Padang Pak, di Pariaman Sumatera Barat ada hayok tabui. Mukul-mukul, ya, mukul-mukul itu, yaitu peninggalan Syiah, itu tradisi Syiah. Ada grebek suro. Grebek suro juga peninggalan Syiah. Bubur berem, bubur bodas. Kalau di Jawa Barat ada bubur berem, bubur. Ada tradisi kalau udah masuk suro tuh orang pada bikin bubur berem, bubur bodas Pak. Ya, enak sih itu Pak. Tapi kalau tradisinya untuk mengenang yang begitu, nauzubillah. Kata Rasulullah jangan ikut-ikut dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati. Jangan, kalau umatku sudah ikut-ikutan, itu tandanya kiamat sudah dekat. Oke, sekarang amalan-amalan apa di bulan Muharram ini Pak yang harus kita lakukan? Amalan yang pertama adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram wa afdhalus sholati ba'da fardhah sholatil lail. Puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan pada bulan Allah, dan bulan Muharram adalah puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 Pak. Tanggal 10 Asyura kita puasa. Pahalanya kata Rasulullah, puasa Asyura itu qala yukaffirus sana madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Setahun Pak terhapus 1 hari. Tapi satu ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi pada puasa juga tanggal 9 ya Rasulullah. Bagaimana nih? Gitu kan? Ya Rasulullah, innahu yaumun yaumul nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya pada puasa pada tanggal 9. Gimana nih? Apa kata Rasulullah? Fa idza kana al-amal mungkin kita juga insyaallah puasa. Nah sejak itu, sejak ada laporan sahabat itu, kata Rasulullah, insya Allah tahun depan kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 nya namanya Tasyura, tanggal 10 nya Asyura. Itu Rasulullah masih hidup Pak. Tahun depan Rasulullah udah meninggal. Jadi Rasulullah belum sempat puasa tanggal 9. Tapi ingat, Rasulullah pernah menyuruh kita, ya, pernah menyuruh kita. Jadi kalau kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10, atau boleh tanggal 10 saja boleh, atau mau 2 hari 9, 10. Walaupun Rasulullah nggak menyelenggarakan, nggak melaksanakan. Kenapa? Keburu meninggal Rasulullah. Ya, jadi jangan ribut nanti tanggal 9 puasa. Pernah disuruh sama Rasulullah, cuma Rasulullah nggak. Teman-teman NU melaksanakan 9, 10. Teman-teman Muhammadiyah enggak. Karena kata teman-teman Muhammadiyah, Rasulullah nggak dilaksanakan. Tapi kan nyuruh, gitu kan. Dua-duanya benar itu Pak, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar, nggak usah itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk makna hijrah. Apa sih makna hijrah itu? Allah itu Pak mencintai orang yang hijrah. Cinta Allah. Dulu Pak ada orang Pak di zaman Nabi Musa sudah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, saya mau bertanya, boleh nggak saya belajar sama ente? Boleh nggak saya taubat pada Allah? Ente ajarin. Kata ulama itu, emang dosa ente apa? Saya udah bunuh 99 orang. Buset Pak, 99, dosanya gede itu. Allah, dibuletin Pak jadi 100. Makanya ngomong jangan sekata-kata Pak, jangan sekata-kata Pak. Ini orang mau tobat Pak, udah membunuh 99 orang. Ditanya sama ulama itu, emang dosa lu apa? Apa begitunya? Saya udah membunuh 99 orang. Buset Pak, dosa gede banget tuh dosa. Waduh, gua kaya ini. Digenapin Pak jadi berapa? Jadi 100. Ulama tuh banyak ngasih, takut-takutin deh. Tinggal sama dia, ketemu sama orang. Syekh, saya mau tanya, di mana ada ulama di sini? Kenapa? Saya mau taubat. Sudah bosan bunuh orang. Udah berapa orang berbunuh? 100. Oh, bukan 20 kan? Nah, ulama di sana. Nabi Musa di sana. Oke, makasih ya. Jalan ya Pak. Selamat nih Pak. Kalau dia bilang dosa lu gede, mati juga Pak. 101 tuh Pak. Tapi dia bilang enggak ada. Baru kira-kira berapa kilometer Pak
Kira-kira mau ke rumahnya Nabi Musa itu 100 meter lagi, meninggal dia. Meninggal dia. Nabi Musa dipanggil, ya Rasul, itu ada yang meninggal 100 meter dari rumahmu. Siapa? Ya itu anak. Itu ada orang. Oh, ini preman ini. Nabi Musa itu Pak, Khalilullah, Kalimullah, satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, siapa ini ya Allah? Kata Nabi Musa, dia adalah orang yang mau bertobat, tapi keburu mati. Wahai Musa, kabarkan kepada orang yang ada di sekelilingmu bahwa tobatnya sudah aku terima. Dan dia siap-siap dibawa ke surga, dimandikan oleh malaikat dan dibawa ke surga. Artinya apa Pak? Ada orang Pak, belum sempat taubat, belum sempat hijrah, tapi udah keburu mati. Itu Allah mencintai orang itu. Kita yang ada di sini Pak, udah hijrah, baca Quran belum benar, masih belajar, sholat juga masih belajar, Allah ampuni itu Pak. Asal gak berhenti belajar ya, tetap dengerin tausiah, taklim ikutin, insya Allah Pak, Allah ampuni itu Pak. Itu dahsyat Pak kalau Allah SWT itu. Ini orang yang belum sempat taubat aja Pak, belum sempat taubat, belum sempat hijrah, Allah ampuni Pak. Ini asbabun nuzul An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100 tuh. Bahwa sesungguhnya siapa yang berhijrah jalan Allah, nggak usah takut. Ini kan banyak orang takut pas sekarang hijrah Pak. Saya pernah ngobrol sama orang yang kerja di bank Pak. Ustaz, saya sebetulnya mau hijrah Pak Ustaz. Saya udah malas nih kerja di bank nih. Kenapa? Banyak riba Pak Ustaz. Riba? Nah iya. Jadi gimana Pak Ustaz? Cuman saya takut nih kalau saya keluar, saya miskin. Ada banyak pejabat Pak yang masih berpuasa hari ini Pak. Masya Allah, pejabat masuk hari ini Pak. Takut miskin Pak. Dia kalau nggak berteman sama dia miskin saya Pak. Negara kita ini negara lagi susah Pak. Ketua KPU-nya aja berzina Pak. Oh gari. Kalau orang yang berzina itu Pak, keputusannya kira-kira sah apa enggak Pak? Dia berzina Pak. Ini sekarang ada lagi perempuan lain yang lagi nuntut dia Pak. Rupanya berzinanya banyak, jadi penetesnya banyak dia nih Pak. Allah. Kira disalah milih imam Pak. Dan dia mengetuai KPU seluruh Indonesia. Belum lama khutbah Idul Adha juga dia bilang apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini sifatnya seperti binatang. Masuk dulu. Bima taquluna ma la taf'alun. Orang Arab bilang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan. Indonesia Pak. Itu satu-satunya di dunia ini Pak yang ketua MA-nya masuk, ketua MK-nya masuk penjara cuma Indonesia Pak. Agil Mokhtar itu Pak. Ketua MK itu Pak, masuk penjara sampai sekarang belum keluar itu. Indonesia hebat Pak. Hebat Indonesia. Ketua KPU-nya penjina Pak, baru dipecat kemarin. Hebat Indonesia. Nauzubillah enggak. Ketua KPK-nya Pak, udah diponis terima uang 17 miliar dari SYL. Udah diponis, tinggal masuk kerangkeng aja. Coba Pak, Indonesia Pak hebat. Hah? Tinggal pimpinan yang utamanya ini masuk belum, ya kan? Oktober selesai, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Mahkamah rakyat Pak nggak bisa dibohongi Pak. Ya, Allah mencintai orang hijrah. Jadi kita semua niat hijrah nih Pak. Walaupun ibadah kita belum sempurna ya Allah. Puasa kuliah kadang-kadang masih berantakan kita Pak. Iya kan kuliah yuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadu wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadu wala antum. Ini enggak habis bacanya. Enggak apa-apa Pak, udah niat kita hijrah udah. Mau laku lama bener Pak, laku nih kapan ini kok berulang balik iya kan? Iya. Kadang-kadang kita baca watininya masuk ke wal asri Pak. Iya, watini wa zaitun wa turisina wa qadal badal laqaul islam. Para sahabat ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gimana? Enggak apa-apa orang baru hijrah kita Pak.
Iya, kadang-kadang wal asri masuk ke dalam watini Pak. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini gimana? Enggak apa-apa. Allah bilang itu sama dengan kau belum sampai ke rumah Nabi, tapi kau sudah meninggal. Saya meninggal, belum sempurna. Niat kita hijrah Pak. Itu penting Pak, niat hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah iktikadiyah. Nah, ini penting Pak. Hijrah iktikadiyah, hijrah keimanan, iktikad yang kuat. Ini kita mau sholat subuh gini Pak, kalau iktikadnya nggak kuat nggak sampai nih Pak. Maksudnya Pak, percaya sama saya Pak. Orang-orang mau ngapain Pak? Orang-orang yang nggak sampai iktikadnya Pak. Untuk iktikad itu kan dari sore ya Bapak dia. Dari sore kan? Besok saya mau sholat subuh di waktunya. Dari sore kan? Udah tidurnya baca ayat kursi, ya kan? Bangun tidur tadi baca ayat kursi, akhirnya ada mama wudu, ya kan? Sholat, itikad Pak, itikad. Kalau nggak kuat itikad nggak Pak sampai. Orang pergi haji itu itikad Pak, kuat itikadnya. Itu hijrah seperti itu Pak. Yang kedua hijrah fikriyah. Nah, secara bahasa pikiran ini hijrah Pak. Nggak lagi berpikir hal-hal yang nggak benar lah. Kita berpikir yang benar. Bahwa saya umur sudah 60 tahun, saya sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Ini pikirnya Pak, meninggalkan dunia, dan saya sudah harus mengumpulkan bekal. Dan bekal itu kata Ustadz katanya diantaranya yang besar itu adalah sholat subuh berjamaah dan tadi 2 rakaat sebelum subuh. Alasannya khairul dunya wa fiha. Pikiran Pak, saya mau sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh. Makanya saya setuju di masjid ini Pak. Jedanya agak panjang, bagus tuh Pak. Memberi kesempatan kepada orang yang belum qobliyah subuh. Saking pentingnya qobliyah subuh Pak. Kata Rasulullah, kalau kau lupa, kalau kau terlambat, kau boleh laksanakan sesudah subuh. Sesudah subuh laksanakan Pak. Boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau supaya nggak ditanya sama orang, di rumah aja. Kalau di masjid tanya, sholat apa lu? Nggak ada sholat. Habis subuh nggak ada sholat. Emang nggak ada sholat Pak. Tapi saking pentingnya 2 rakaat tuh Pak. Bahkan saya pernah cerita kan, Rasulullah pernah kesiangan sholat jam 9 sholat subuhnya kesiangan. Perang Tabuk masih tetap 2 rakaat. Itu fikriyah Pak. Orang yang sudah usia 60 berpikirnya Allah, saya harus kumpulin itu Pak. Kumpulin itu. Iya kan? Fikriyah. Itu namanya hijrah maknawi, fikriyah. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Kesenangan-kesenangan dunia yang tidak hanya untuk pada Allah, tidak akan saya lakukan lagi. Misalnya punten ini ya, ada yang hobi mancing ya, mancing, buang-buang waktu, buang-buang waktu. Hati-hati Pak, ada orang merokok kemarin jatuh mati Pak. Iya Pak, merokok coba Pak, merokok jatuh mati Pak, penyender Pak. Jadi Pak Ji, hati-hati Pak, ngambilnya. Ya, cita rasa segala macam makanan-makanan yang udah. Yang ketiga hijrah suluk itu akhlak kita. Ya, akhlak itu begini Pak. Ini saya senang nih, ke masjid pakaiannya bersih. Ini akhlak Pak, ya kan? Akhlak. Masjid pakaian kita wangi, ya kan? Ada parfum dikit, pakai ya enggak? Peci kita jemur ya biar wangi. Nah, peci nggak pernah dijemur, naik segala macam, baunya kabur ya, kesini tangan kita ya nggak. Buka peci gitu, nyium buset tuh apa ini? Bau kenyang ini katanya. Nah, dijemur ya. Begitu tuh, itu kan akhlak Pak. Akhlak itu khuluqullah pada Allah dan pada manusia Pak. Iya kan, mau ke masjid itu tinggi dulu ya nggak. Jangan sampai Allah Akbar buta kalau buset bau bener orang ini. Masya Allah ya. Itu akhlak khuluqullah ya. Nah, ada Pak sebab orang gagal hijrah itu ada Pak. Gagal hijrah Pak. Kenapa? Karena ada dendam raja setan Pak. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40 dikatakan qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, aku akan menyesatkan manusia sampai di sakaratul maut. Dendam raja setan Pak. Dendam raja setan Pak kita Pak. Waduh. Kemarin itu Pak orang menunaikan ibadah haji itu Pak, salah satunya itu ada jumroh namanya. Jumrotul ula,
Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Itu melempar, Pak, melempar setan itu, Pak. Cuma di zaman Orde Baru dulu ada kejadian, Pak. Ada salah satu menterinya Pak Harto, dia melempar jumroh, dilempar lagi, Pak. Kata setan, sesama setan jangan saling melempar. Dulu juga setan melempar lagi loh, sesama setan jangan saling melempar. Lempar lagi. Tanya sama Ustadznya kebetulan Kiai Haji Qasim Nur Seha. Ini kitabnya Orde Baru nih, Ustadznya Orde Baru. Pak Ustadz Qasim, saya mau tanya, saya melempar, disempar lagi kenapa? Ya mungkin dia bilang sesama setan jangan saling melempar. Ada lucu ini saya dapat dari Pak Kiai Haji Qasim Nur Seha. Itu dia benar berarti ngomongnya itu. Ya, jadi raja setan itu, Pak. Dan di dalam manusia ini ada korin, Pak. Korin. Ini dalam tubuh kita semua ada korin, Pak. Tadi itu korin udah bisikin kita, Pak. Udah, ini adem, dingin, nggak usah ke masjid, ngapain? Sekali-sekali di rumah. Korin, Pak. Ma minkum min ahadin illa wa qad bihi qarinuhu minal jin. Sesungguhnya setiap manusia itu ada korin dari bangsa jin. Ya, korin dari bangsa jin. Yang setiap hari membisiki manusia supaya gagal hijrah. Gagal hijrah. Baca Quran, ngapain baca Quran? YouTube. Baca, mau lihat YouTube. Kita baca YouTube berjam-jam. Quran gak pernah kita baca, ya kan? Sholat tantaran aja sholat. Besok itu ada. Besok itu ada bilang gitu. Ya, korin, Pak, ingat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan setiap manusia ada korinnya. Apakah termasuk engkau, ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Tapi korin aku sudah masuk Islam. Takluk pada Rasulullah SAW. Nah, itu, Pak. Jadi beda, Pak. Korinnya kita sama korinnya Rasulullah. Korin apa? Curang. Kenapa? Dia nggak bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat dia. Kata Allah dalam Al-A'raf 16:17, qala bima aghwaytani, katanya mereka akan datang kepadamu 4 penjuru, Pak. 4 penjuru. Dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Pokoknya kalau kita berjalan ke kanan, dia dari sini. Udahlah jangan. Udah. Apain sih lu? Nah, ya enggak. Mau ke depan, ada di depan. Korin itu dari bangsa jin. Tapi bukan hanya korin yang jahat. Korin yang baik juga ada. Sebelah kanan, malai. Apa sih artinya korin? Korin itu pendamping artinya. Kita lebih akrab sama yang mana tuh, Pak? Kalau pejabat, memegang pulpen. Nah, proyek 17 miliar. Kata korin ini 15 miliar sudah selesai itu. Ya kan? Dananya ada berapa? 17 miliar, Pak. Kata korin 15 miliar beres itu, 2 miliar mah udah. Tapi Pak, korin itu, Pak, di padang mahsyar nanti diadili oleh Allah. Engkau yang menyesatkan manusia. Tidak, ya Allah, aku tidak menyesatkan, aku hanya membisikkan. Kalau ada sepasang muda-mudi berdua sepi, nggak ada orang, saya cuma bisikin, mumpung sepi, begitu, Pak. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya kita manusia yang berimprovisasi, Pak. Benar juga ya. Dia cuma bisikin doang, Pak. Kalau ada proyek anggarannya 17 miliar, korin cuma ngomong begini, Pak. 15 miliar beres. Cuma begitu aja ngomongnya. Yang kreatif kita manusia, Pak. Benar juga ya. 15. Nah, terus kita, Pak, sampai selesai kita. Makanya korin dalam Al-Quran dikatakan, saya tidak menyesatkan mereka, ya Allah. Mereka sendiri yang sesat. Wah, itu Pak ya. Korin begitu, Pak. Jadi, nah, pertanyaannya sekarang adalah, korin sampai kapan itu ada dalam tubuh kita? Sampai sakratul maut. Inna syaitan yahduru, setan itu hadir. Ahadukum 'inda kulli syai'in min dzalik. Dia akan hadir pada setiap urusan manusia. Di antaranya adalah pada saat sakratul maut. Apa perannya? Saya cerita sedikit, Pak. Dulu, Pak, ketika Imam Ahmad bin Hambal, kita menyebutnya Imam Hambali, orang yang hafiz Quran, hafiz hadis, ulama besar, Pak. Tapi ketika mau wafat, ketika mau meninggal, Pak,
Itu dibisikin sama anaknya. Abi, sebutlah la ilaha illallah. Tidak. Ulama bersama. Abi, la ilaha illallah. Tidak. Pergi kau. Abi, la ilaha illallah. Tidak. Pergi kau. Beberapa saat kemudian Imam Ahmad sadar. Astagfirullahaladzim. Ditanya sama anaknya, Abi, kenapa Abi? Tadi ketika aku mau mentalkin engkau, suruh mengucapkan la ilaha illallah, engkau menolak, malah menyuruh aku pergi. Bukan menolak, bukan menyuruh engkau pergi, tapi Qorin itu hadir dalam bentuk orang tua, kakek. Nah, jadi kalau kita sakratul maut, Pak, itu akan hadir Qorin dalam bentuk orang tua kita. Pertama kali ayah kita datang. Apa katanya? Kata Imam Hambali, kakek mau berkata begini. Ini Qorin, Pak, bukan kakek yang sebenarnya. Qorin ya, yang menyerupai sebagai kakeknya. Wahai Imam Ahmad, aku sudah berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya agama yang kau anut, agama Islam itu salah. Kau harus mengakui agama Nasrani atau Yahudi. Itu agama yang benar. Aku bilang, pergi kau. Tidak. Datang lagi ibuku. Wahai Ahmad bin Hanbal, percayalah pada ayahmu. Kami sudah bertemu dengan Allah. Sesungguhnya yang benar itu agama Nasrani dan Yahudi. Lepaskan agamamu. Pergi kau. Tidak, pergi kau. Oh gitu ayah. Iya. Aku ingin kasih tahu padamu. Nanti pada saat sakratul maut, Qorin akan berbentuk seperti kedua orang tua kita. Penelitian, Pak. Orang-orang yang mati suri ditanya oleh dokter, ketika kau mati suri, apa yang pertama kau jumpai? Seluruh orang yang mati suri berkata, aku dikunjungi oleh kedua orang tua yang sudah wafat. Nah, itu Pak. Jadi ini pengalamannya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa pada saat kita sakratul maut nanti, Qorin itu akan ada di tengah-tengah kita, menipu kita, pura-pura menjadi kedua orang tua kita, sehingga kita yang sudah hijrah jadi kafir kalau kita enggak kuat-kuat iman. Hati-hati, hijrah kita akan biar. Itu Pak ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Silakan yang mau ada tanya jawab. Ada waktu 5 menit kurang lebih, insyaallah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sekali lagi, Qorin itu artinya adalah teman, pendamping. Ya. Dia akan ada di tengah-tengah kita setiap hari. Setiap saat. Sampai kapan? Sampai saat sakratul maut. Dan ribetnya lagi Pak, ngadepin Qorin ini Pak. Dia akan menjelma jadi orang tua kita. Apalagi kebetulan orang tuanya ulama, berat itu Pak. Dia akan berkata seperti Imam Ahmad, orang tuanya itu Ibnu Hanbal itu seorang ulama besar. Untungnya Imam Ahmad tahu kalau itu Qorin, sehingga diusir tuh. Tidak. Sekarang ini Pak, di bioskop lagi tayang film Qorin judulnya. Anak-anak muda Indonesia ini bahkan kalau ada film-film horor kan senang tuh Pak. Iya nggak? Dulu ada film Beranak dalam Kubur, Leni Marlina tuh yang main Pak, sama W.D. Mukhtar. Iya, yang jadi dukunnya itu Sophia W.D., istrinya W.D. Mukhtar. Sutradaranya namanya Ami Priyono. Ada lagi film Si Manis Jembatan Ancol. Nah, itu yang jadi Si Manis Jembatan Ancol itu Farida Fashal yang suka jadi malampir itu. Sekarang ada film yang baru. Itu ramai penontonnya Pak. Nah sekarang lagi nih anak-anak muda sering bikin film horor seperti itu. Nenek gayung, kakek-kakek kecemplung apa. Ini yang terbaru Qorin Pak. Qorin ini digambarkan Qorin itu seperti orang, namanya film menggambarkan seperti itu. Dan itu betul seperti itu. Qorin itu akan ikut pada kita dalam setiap kesempatan, pada setiap waktu, kapan saja, di kantor, sampai di toilet. Mungkin kita semua merasakannya. Kalau kita lagi nongkrong di toilet, seperti ngobrol kita, ya kan? Seperti ngobrol sama siapa? Sama Qorin, mau tidur Pak.
Orang yang mau tidur itu paling banyak juga diganggu oleh korin, Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu mimpi buruk, meludahlah ke kiri 3 kali. Tapi bukan meludah beneran, bukan meludah simbolis gini. Katakan auzubillah. Kalau mimpi buruk, bangun, meludah ke kiri 3 kali. Ya. Dan ingat Pak, Allah tidak mengizinkan kita melihat jin. Allah tidak mengizinkan melihat jin. Korin itu jin, Pak. Jadi kalau ada orang berkata, saya melihat jin, itu bohong, Pak. Bohong 100% itu bohong. Kata Imam Qayyim Jauziyah, kalau ada orang yang mengatakan pernah melihat jin, dia bermasalah itu. Dengan jiwanya lagi bermasalah itu. Saya pernah nanya, Pak, sama seorang penunggu makam di Bandung tuh, saya pernah ngobrol. Emang udah berapa lama nunggu makam di sini? 20 tahun lebih. Pernah lihat apa-apa nggak di sini? Nggak pernah, nggak normal. Nggak pernah, kalau saya lihat apa-apa. 20 tahun saya di sini. Jam 1 saya keluar. Kenapa keluar jam 1? Suka ada orang yang berzina di sini, di kuburan. Orang atau Pak, wanita-wanita nakal tuh di situ. Nanti jam 3 saya keluar lagi. Nggak ada apa-apa, nggak normal. Tapi kalau ada orang bilang, lihat ini, lihat itu nggak normal, Pak. Tapi Pak, kalau jin itu yang membantu kita nggak minta loh, nggak minta dibantu. Tapi kalau dia membantu kita, itu nggak apa-apa. Contoh gini, Pak. Ini Kiai Hasan Basri cerita. Kata Kiai Hasan, dulu Kiai Hasan Basri itu mertuanya Pak Idris, ketua Majelis Ulama kita dulu. Cerita dalam bukunya. Suatu ketika beliau naik mobil, Pak, mau dakwah di Kalimantan, ya, orang Kalimantan. Tahu-tahu mobilnya kempes. Waduh, kok kempes? Di pinggir hutan lagi, Pak. Dia lihat hujan tua. Aduh, udah dia turun sendiri, Pak. Dia turun, dia dongkraknya nggak ke bawah. Wah, dongkrak nggak ke bawah lagi. Waduh, ya sudahlah. Masuk lagi ke mobil, Pak. Nunggu pagi, Pak. Tiba-tiba mobil itu seperti ada yang mendongkrak, Pak. Kan terasa, Pak. Kalau kita di dalam duduk, mobil seperti ada yang mendongkrak. Berdiri mobil. Pak Kiai Hasan Basri segera turun, segera ngambil ban serep, segera masukin tuh, Pak, ban serepnya. Segera dia kencangin, dia bilang syukron kasih, terima kasih. Padahal nggak ada orang. Siapa itu? Itu jin pasti. Ini karena ulama mau dakwah. Jin itu, Pak. Kita nggak minta tolong, Pak, tapi dia minta nolong kita. Itu nggak apa-apa. Jenderal Sudirman, Pak. Jenderal Sudirman itu amalannya waja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu amalannya, Pak. Jadi Jenderal Sudirman itu kalau kemana-mana selalu baca waja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda. Terus gitu, Pak. Tiba-tiba Jenderal Sudirman itu dipagar betis oleh Belanda. Ayo mau kemana? Jenderal Sudirman ada di situ, Pak. Belanda tanya sama pasukannya, mana Sudirman? Mana Sudirman? Enggak kelihatan. Padahal tandunya ada di situ. Jenderal Sudirman pakai tandu kan. Tandunya di situ. Mana Sudirman? Kelihatan. Ini kesaksian Bapak Karjo Sukarjo, mantan pasukannya Jenderal Sudirman. Waktu itu Pak Sukarjo umurnya baru 17 tahun. Itu Belanda udah muter, Pak, kita nggak kelihatan, nggak ketemu. Padahal semua pasukannya udah deg-degan, Pak. Waduh, gini. Sampai Belanda itu pergi, Pak. Jenderal Sudirman tidak tertangkap. Lalu yang begitu itu boleh, Pak. Yang nggak boleh itu kalau kita minta tolong sama jin. Ya, di dalam Al-Quran surat Jin ayat 26-27 diharapkan kita minta tolong. Tapi kalau tiba-tiba dia nolong kita, boleh, Pak. Ada lagi kejadian, Pak. Ada lagi kejadian. Ini terakhir saya ceritakan. Ya. Satu ketika ada seorang anak muda di pesantren. Anak muda itu dipesenin sama kiainya. Sini. Ada santri baru, tunanetra, nggak bisa lihat. Tidur sekamar sama kamu ya. Nanti kalau jam 2 tolong bangunin dia.
tuntun ke tempat wudhu, ambil wudhu, tuntun ke masjid. Iya Pak Kiai. Setiap hari begitu Pak, bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, tiap hari Pak jam tuntun, ya kan? Namanya tunanetra, bawa ke masjid. Satu ketika yang nonton ini kesiangan Pak. Kenapa? Karena malamnya dia nganter kiai dakwah. Tidurnya juga nggak di kamar, tidurnya di masjid sono karena kesiangan. Terus dia bertemu sama si tunanetra itu Pak. Namanya si Wahab. Wahab, maaf ya, saya nggak bangunin kamu. Saya aja kesiangan nganter kiai, pulang sampai jam 3. Nganter kiai saya jadi nggak tidur di kamar. Apa kata orang buta itu Pak? Nah, yang nuntun saya siapa? Yang nuntun saya tadi pagi siapa? Yang nuntun saya ke toilet ke tempat wudhu siapa? Yang ngantar saya ke masjid siapa? Kata tadi, saya kan di masjidnya ada nih. Ada yang ngantar. Siapa ya? Itu jin. Nah, ada juga jin. Karena jin itu juga sama. Ada yang Islam dan ada yang kafir. Nah, itu Pak cerita tentang jin yang ada. Tapi kalau kita minta tolong sama jin haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau dia betul-betul nolong kita, boleh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima Allah SWT, mudah-mudahan tahun ini betul-betul kita hijrah yang sempurna. Ya, hijrah yang sempurna. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Si bulan meninggal, apakah korinnya ikut meninggal atau nanti di hari kiamat? Ya. Terima kasih Pak. Di dalam kitab Minhajul Abi disebutkan bahwa ada satu alam tempat berkumpulnya para jin. Satu alam Pak. Kita kan di alam dunia ya, para jin. Dia berkumpul di situ. Termasuk jin-jin korin yang sudah meninggal tuannya. Sebenarnya tuannya gitu ya. Meninggal dia kembali ke situ Pak. Dan dia akan diadili Pak. Kalau dia berhasil dikasih piala dia Pak. Hebat kamu. Bapak tahu nggak Sony Tulung Pak? Ingat nggak nama Sony Tulung? Kan dia kafir tuh, masuk Kristen ya kan? Kalau dia mati Pak, itu korinnya dikasih piala tuh Pak. Hebat tok. Nah ya kan? Kenal lagi nggak? Saifullah Ibrahim, ya kan? Itu korinnya Pak, itu akan dianggap hebat kalau dikasih piala. Tapi banyak korin-korin yang juga disiksa oleh kelompoknya karena dia tidak mampu memurtadkan. Jadi mereka semua kumpul di satu tempat dan mereka mengalami penghakiman sendiri-sendiri Pak. Begitu Pak Ji. Jadi ada kembali Pak, kembali kepada kaumnya. Nah, dia akan kena hukuman bagi mereka yang ya itu tadi. Saya juga baru baca itu bukunya itu Sony Tulung. Termasuk Lukman Sardi ya, Lukman Sardi ya, termasuk sama juga tuh. Itu korinnya dapat 4 piala tuh Pak. Ya. Nah, tapi banyak lagi. Tapi korinnya Felix Xiao, wah itu disiksa itu. Lu gimana sih lu? Tugas lu nggak benar nih orang. Artinya korin itu memang ditugaskan pada manusia. Kenapa? Untuk menggagalkan hijrahnya manusia. Supaya hijrah kita gagal. Itu Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di bulan depan dengan kajian yang berbeda. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mari sama-sama kita menyambut tahun baru Hijriah dengan satu doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam tahun baru dengan cara yang baik dan keluarkanlah nanti kalau sudah saatnya dengan cara yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.